Salam, selamat malam. Salam bertemu di dalam Tuhan pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Malam ini saya sangat bahagia bisa kembali bertemu dengan saudaraku, kekasihku, orang tuaku, dan anak-anakku. Malam ini kita akan berbicara tentang pencobaan, di mana malam ini, hari ini, tanggal 5 Januari 2023, kita mendapat kabar bahwa orang tua dari saudara kekasih kita yang ada di Talondok telah meninggal. Ya, kata orang bahwa dia telah pergi meninggalkan kita. Ya, seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa orang yang meninggal itu tidak meninggalkan kita. Tidak meninggalkan kita. Namun orang yang meninggal itu telah mendahului kita. Ya, mungkin seperti itu. Nanti kita lihat apakah benar orang yang meninggal itu telah mendahului kita kepada Yesus Kristus bagi orang yang percaya atau tidak. Saya tidak akan membacakan dan tidak membawakan kebenaran firman Tuhan jika tidak sesuai dengan Alkitab. Selalu harus berpadanan dengan Alkitab, karena kita akan terus kembali kepada Alkitab. Jadi semua ajaran perlu kita dengar dan kita akan selalu kembali kepada Alkitab. Ya, puji Tuhan. Malam ini kita akan membaca, ada beberapa ayat saya sudah siapkan ya di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 ya. Di situ Yakobus memberikan kita bunyinya seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan ini bukan satu pencobaan saja. Perlu kita ketahui, diajak kita untuk berbahagia, bersukacita dalam pencobaan. Loh, kok dalam pencobaan kita harus bersukacita? Ya, pencobaan ini yang perlu kita sukacitai jika pencobaan ini bukan oleh karena perbuatan salah kita. Ya, seperti itu. Malam ini kita telah mendengar kabar bahwa orang tua dari saudara kita, Papa Lena, telah meninggal. Ibu dari saudara kita, Papa Lena, telah meninggal ya. Kalau saya ipar saya. Saya pun sangat merasakan bagaimana sedihnya ditinggalkan oleh orang tua yang tercinta ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, mama kita hanya satu, orang tua kita hanya satu, ibu kita hanya satu, ayah kita hanya satu. Jika mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah tidak bisa lagi diajak berkomunikasi, kita sudah tidak bisa lagi melihat wujudnya yang masih bernapas, maka kita pasti merasakan namanya kesedihan yang mendalam. Tidak ada satupun orang yang tidak sedih jika ditinggalkan seorang ibu atau ayah atau saudara atau kerabat saja, anak-anak atau apapun itu. Ya, namun firman Tuhan menguatkan kita pada malam hari ini untuk kita tetap dalam bersukacita. Memang pencobaan yang kita alami saat ini, terutama oleh saudara kita Papa Lena dan keluarga-keluarganya, anak-anak dan cucu-cucunya semua, pasti mengalami namanya kesedihan. Ya. Namun Yakobus mengingatkan kita pada malam ini agar kita jangan larut dalam kesedihan, karena orang percaya pasti mempunyai pengharapan. Juga di dalam Filipi mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 1 bagian A mengatakan bersukacita
dalam Tuhan. Segala hal itu kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Mengapa? Sebab orang percaya pasti mempunyai pengharapan bahwa orang yang meninggal di dunia ini, dia tidak meninggalkan kita, namun dia mendahului kita. Ya, nanti ayatnya akan kita buka ya. Maaf, saya sambil ngopi. Ya, puji Tuhan. Kematian itu bukanlah hal yang menakutkan bagi orang percaya. Kematian bukan suatu kejadian yang baru yang kita alami, namun kematian adalah suatu yang sudah terjadi. Kalau kita baca dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai 11 yang mengatakan bahwa Abraham meninggal juga. Iya. Padahal Abraham itu orang yang disebut-sebut namanya, Allah sendiri yang menyebut Abraham itu adalah sahabat Allah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Abraham saja yang disebut Allah sahabatnya meninggalkan dunia. Mengapa? Karena Allah menyayangi Abraham. Mengapa Allah tidak menghidupkan Abraham selama-lamanya? Karena dia adalah sahabatnya, rekan kerjanya Allah di dunia ini. Namun saudara kekasih dalam Tuhan, ketahui bahwa kematian di dunia ini bukanlah akhir dari semuanya, namun sebenarnya awal kehidupan yang sesungguhnya. Saya tidak akan membawakan firman Tuhan lebih panjang, namun saya akan membuka ayat terakhir di dalam 1 Tesalonika. Kita akan baca saudara ya. Mengapa saya katakan tadi bahwa orang yang meninggal di dunia ini bukan meninggalkan kita. Jadi kata-kata yang selama ini kita gunakan telah meninggalkan, sebenarnya sedikit ya, bukan saya katakan tidak cocok, salah, tetapi saya katakan mungkin kurang tepat. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika ayatnya yang keempat ya. 1 Tesalonika ayat yang keempat, ayat yang ke-13. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, ini yang dikatakan jika orang yang meninggal yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia telah dikumpulkan. Artinya dia yang mendahului kita. Nanti kita baca terus ayatnya ya. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita akan hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kita tidak bisa mendahului mereka yang sudah meninggal, termasuk orang tua kekasih kita, mama dari Papa Lena. Kita yang masih hidup ini, kita tidak bisa mendahului orang tua kita, sebab dia yang mendahului kita. Jadi bukan dia yang meninggalkan kita, namun dia mendahului kita ke sana. Justru bersukacitalah, sebab orang tua kita ini meninggal di dalam Tuhan. Percayalah bahwa dia sekarang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita baca ayat sampai selesai. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Lebih dahulu bangkit, setelah itu barulah kita. Jadi saya mau katakan kepada saudaraku Papa Lena, engkau adalah orang yang percaya. Dan ibumu yang saat ini yang dikatakan meninggal, sudah mati, percaya dia telah mendahului kita ke sorga, dan kita tidak bisa mendahului mereka. Amin. Kuatlah di dalam Tuhan,
Saya rasa firman ini sudah menguatkan kita untuk mempunyai pengharapan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.